Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Praktik Mengajar 1, yakni Bapak Abdul Mukid. Semoga selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kali ini saya akan membuat video monolog tentang jinayat dan hikmahnya, yaitu pada mata pelajaran fikih, di mana mata pelajaran fikih adalah salah satu mata pelajaran PAI yang membahas tentang kaidah-kaidah atau hukum-hukum ajaran Islam atau syariat Islam. Jinayat dan hikmahnya yaitu memiliki beberapa materi subtema, Yang pertama ada pembunuhan, yang kedua ada penganiayaan, yang ketiga kisos, yang keempat ada diyat, yang kelima ada kafarah. Nah, untuk yang poin pertama dan yang poin kedua, yaitu pembunuhan dan penganiayaan, adalah materi utama dalam pembahasan jinayatnya. Sedangkan poin ketiga, poin keempat, dan poin kelima adalah hukum terhadap pelaku yang melakukan pembunuhan atau melakukan suatu kejahatan. Nah, di situ nanti ada ketentuan hukum yang diterima oleh pelaku. Nah, selanjutnya, sebelum kita masuki suatu materi atau pembelajaran tentang jinayat ini, itu tujuannya yang pertama ada mengetahui dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan tata cara dalam ajaran Islam. Nah, di situ kita harus mengetahui dan memahami prinsip-prinsipnya untuk apa dulu tentang jinayatnya ini. Kemudian kaidah-kaidahnya seperti apa dan tata cara dalam melakukan suatu tindakan atau memberikan suatu pembelajaran terhadap materi jinayat ini. Kemudian tujuan yang kedua terhadap peserta didik yaitu melaksanakan dan mengamalkan ketentuan. Nah, melaksanakan dan melakukan ketentuan, mengamalkan ketentuan tentang hukum Islam dengan benar dan baik sebagai serta perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan agama Islam, dalam menjalankan ajaran-ajaran agama Islam. Begitu. Selanjutnya, karena tujuan sudah dijelaskan, sudah dipaparkan, sudah disampaikan dalam materi jinayat di sini, yaitu kita harus mengetahui secara mendalam terhadap kejahatan-kejahatan yang sudah dilakukan oleh seseorang, di mana kejahatan yang sering kita lakukan adalah kejahatan yang merugikan terhadap orang lain, yang mengakibatkan melayang nyawa seseorang atau menelan jiwa seseorang. Dalam persoalan ilmu fikih tentang kejahatan maupun tindak kekerasan dan serta sanksi hukuman yang berhak diterima oleh pelaku, yaitu dibicarakan dalam bab jarimah dan ukubah. Nah, sedangkan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pada jarimahnya dulu. Ini tidak menyangkut pautkan dengan ukubahnya, hanya saja cukup terhadap jarimahnya saja, di mana jarimah ini memiliki dua kelompok penjelasan, yaitu tentang jinayat dan hudud. Nah, poin-poin tentang jinayatnya di sini yaitu sudah saya sampaikan tadi tentang pembunuhan, poin intinya pembunuhan dan juga penganiayaan, serta ada sanksi hukuman yang diperoleh oleh pelaku. Nah, sedangkan untuk yang hudud itu seperti berzina. Poinnya tentang hudud ini yaitu seperti berzina, mencuri, dan juga merampok, serta ada sanksi hukumannya juga sama dengan jinayat itu. Nah, sama-sama memiliki hukuman sanksi terhadap pelaku tindakan kekerasan atau kejahatan. Nah, pada pembunuhan saya akan mengambil materi tentang pembunuhan. Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, di mana dengan cara atau menggunakan alat yang mematikan,
dengan secara sengaja maupun tidak disengaja. Seperti itu. Jadi pembunuhan di sini yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mematikan seseorang dengan sengaja maupun tidak sengaja, dan juga bisa menggunakan alat mematikan atau tidak menggunakan alat mematikan. Begitu. Selanjutnya, macam-macam dari pembunuhan ini yaitu ada tiga macam. Yang pertama, pembunuhan secara sengaja. Apa itu? Pembunuhan yang sudah direncanakan dan juga menggunakan alat yang mematikan. Jadi sebelum melakukan suatu tindakan kejahatan itu sudah direncanakan terlebih dahulu sebelum melakukan suatu tindakan tersebut, yaitu di jauh-jauh hari sudah melakukan suatu rencana dan juga sudah direncanakan untuk menggunakan alat yang mematikan. Itu. Kemudian yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Apa itu? Pembunuhan yang dilakukan tanpa diniatkan, tanpa ada niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, menggunakan alat biasanya tapi tidak mematikan. Akan tetapi dampaknya mematikan terhadap seseorang, hilangnya seseorang. Nah, di situ beda dengan yang disengaja. Kalau yang tidak disengaja di sini, yang tak sengaja, yang seperti sengaja, pembunuhan seperti sengaja, yaitu pembunuhan yang tidak direncanakan, tidak ada niat untuk membunuh dan juga tidak menggunakan alat yang mematikan, namun hilangnya nyawa seseorang. Itu bedanya dengan yang sengaja. Kemudian poin yang ketiga, macam yang ketiga yaitu pembunuhan yang tersalah. Biasa pembunuhan yang dilakukan secara, contohnya seperti tembak peluru yang nyasar, seperti itu. Karena tidak digunakan dengan sebaiknya. Begitu. Dasar hukum membunuh dalam ajaran Islam bahwasanya dasar hukumnya yaitu adalah dilarang, tidak boleh dalam ajaran Islam. Karena Islam saling menghormati dan melindungi hak semua orang, melindungi hak hidup orang. Nah, di situ sehingga dalam larangan yang sudah disampaikan oleh ajaran Islam, yang sudah berlaku dalam ajaran Islam, itu sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 33, di mana a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, yang artinya dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan suatu alasan yang benar. Nah, tidak boleh membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan suatu alasan yang benar. Kalau ada alasan yang benar, ya apa-apa. Karena sebelumnya kan kalau begitu berarti kan ada suatu tindakan yang sudah dilakukan, yaitu berarti pelakunya harus berhak menerima suatu hukuman atau sanksi. Selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu hukuman bagi pelaku. Apa saja hukuman bagi pelaku? Yang pertama, hukuman bagi pelaku dalam pembunuhan yang sengaja yaitu kisos. Nah, di sini yang sudah saya sebutkan tadi, poin yang ketiga ada kisos, yang poin keempat ada diyat, yang kelima kafarah. Tetapi di sini cuma diyat untuk kisos dan juga diyat. Nah, untuk pembunuhan yang sengaja itu hukumannya kisosnya itu pelaku harus diberikan sanksi yang berat atau yang setimpal, sama-sama seimbang. Nah, kemudian hukuman yang bagi pelaku pembunuhan seperti sengaja yaitu dihukum dengan membayar diyat. Apa diyat? Yaitu membayar denda berat, diambil dari harta dari keluarga sang pelaku dan diberikan kepada keluarga sang korban. Begitu. Nah, selanjutnya hukuman bagi pelaku yang pembunuhan tersalah yaitu membayar diyat juga, akan tetapi diyatnya mukhaffafah. Apa itu diyat mukhaffafah? Diyat yang meringankan, diyat yang ringan. Sama dengan diyat yang berat, juga mengambil dari harta dari sang pelaku, dari keluarga sang pelaku untuk diberikan kepada keluarga dari korban tersebut. Nah, kemudian pembunuhan secara berkelompok, di mana pembunuhan secara berkelompok di sini itu sudah ditentukan sebelumnya dan sudah direncanakan sebelumnya, dan juga
menggunakan alat yang mematikan. Begitu. Hikmahnya dalam materi ini yaitu penerapan hukuman yang berat bagi pembunuh dimaksudkan. Jadi hukuman yang berat yang dikhususkan kepada sang pembunuh, yang dimaksudkan kepada sang pembunuh untuk menciptakan kesadaran dan kewaspadaan terhadap orang lain agar tidak melakukan suatu tindakan kekerasan atau kejahatan yang akan menimpa kepada orang lain, sehingga dengan adanya hal seperti itu untuk mengurangi tindakan kejahatan maupun kekerasan. Itu hikmah dari materi tentang jinayat dan hikmahnya, seperti itu. Kemudian dengan adanya sudah penjelasan yang sudah dijelaskan dari awal, nah maka untuk itu semua siswa harus mengerjakan soal-soal yang ada dalam buku pegangan siswa untuk bisa memahami lebih luas, memahami lebih mendalam terhadap materi yang sudah disampaikan barusan. Sehingga jika ada suatu permasalahan atau suatu pertanyaan yang tidak dipahami bisa ditanyakan terlebih dahulu melalui via online. Karena pembelajaran di sini itu menggunakan daring atau juga pembelajaran secara online. Nah, setelah melakukan suatu pengerjaan soal-soal yang sudah diberikan, setelah itu dikumpulkan secara melalui online juga. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui secara daring saja. Ya, itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.